Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ramadan. Kali ini saya akan mengerjakan beberapa soal untuk penilaian UTS kalkulus. Selamat menyaksikan. Langsung saja masuk ke soal pertama yang bagian A, di mana X tambah 1 per 2 dikurang X kecil dari X per 3 ditambah X. Karena bentuknya pertidaksamaan, ini tidak bisa dikali silang, sehingga kita hanya bisa memindah ruaskannya saja, di mana X tambah 1 per 2 dikurang X dikurang, karena pindah ruas, X per 3 ditambah X kecil dari 0. Lalu karena ini bentuknya pengurangan, harus samakan penyebut terlebih dahulu, di mana X ditambah 1 dikali 3 ditambah X dikurang X dikali 2 dikurang X per 2 dikurang X dikali 3 ditambah X kecil dari 0. Kita kalikan X kuadrat ditambah 3X ditambah X ditambah 3 min X dikali min X menjadi ditambah X kuadrat min X dikali 2 min 2 X per 2 dikurang X dikali 3 ditambah X kecil dari 0. Kita sederhanakan lagi menjadi 2X kuadrat ditambah 3X tambah X 4X 4X dikurang 2X menjadi 2X ditambah 3 per 2 dikurang X dikali 3 ditambah X kecil dari 0. Di sini karena bentuk akarnya tidak bisa dicari pakai pemfaktoran, maka kita cari diskriminan dari bentuk 2X kuadrat ditambah 2X ditambah 3. Mana bentuk diskriminannya? B kuadrat akar B kuadrat dikurang 4AC, di mana B kuadrat sama dengan 2, berarti ini menjadi 2 kuadrat dikurang 4 dikali 2 dikali 3, di mana di sini hasilnya menjadi akar 4 dikurang 24, di mana min 20. Di sini dapat kita lihat min 20 ini imajiner, sehingga hasil dari min 20 ini tidak ada. Oleh karena itu, untuk 2X kuadrat ditambah 2X ditambah 3 ini tidak menghasilkan himpunan penyelesaian. Sehingga untuk mencari himpunan penyelesaian kita hanya memakai 2 dikurang X dikali 3 ditambah X, di mana kita dapatkan X1 nya yaitu 2 dikurang X kecil dari 0. Jadi min X kecil dari min 2, kita kali min sehingga X lebih besar dari 2. Dan untuk X2 kita dapatkan 3 ditambah X kecil dari 0, dan X pindah ruas menjadi kecil dari min 3. Nah, lalu setelah itu kita gambar garis bilangannya. Di sini min 3. Ini karena tandanya tidak sama dengan, jadi bulatnya kosong, dan sini 2. Kecil dari min 3 arahnya ke kiri, besar dari min 2 arahnya ke kanan. Sehingga untuk himpunan penyelesaian didapat dimulai dari min tak hingga sampai min 3 tutup kurung, atau dari 2 sampai tak hingga. Jadi himpunan penyelesaian dari X ditambah 1 per 2 dikurang X kecil dari X per 3 ditambah X, yaitu dimulai dari min tak hingga sampai min 3 atau 2 sampai tak hingga. Untuk soal
yang nomor 1 yang B, untuk mencari himpunan penyelesaian dari 2 dikali mutlak X dikurang X kurang 3 mutlak besar dari 3. Nah, dimana untuk nilai mutlak itu mempunyai sifat, dimana mutlak X itu X pertama harus lebih besar sama dengan 0, dan untuk yang min X, dimana X harus lebih kecil dari 0. Begitu juga dengan X kurang 3 mutlak, dimana X kurang 3 harus lebih besar dari 0. Besar dari 0, besar sama dengan 0, menjadi X pindah ruaskan, min 3 pindah jadi 3. Lalu di sini untuk min X kurang 3, dimana X kurang 3 kecil 0, dimana X pindah ruaskan kecil dari 3. Nah, kita udah dapat nilai X ada 4 nih. Karena itu kita buatkan X-nya ke dalam bentuk interval. Nah, kita lihat di sini ada nilai 0 dan juga ada nilai 3. Nah, di sini untuk X lebih kecil dari 0, berarti di sini X kecil dari 0. Di sini X besar dari 3, berarti di sini ada X besar dari 3 sama dengan 3. Dan di sini berarti X 0 besar sama dengan X dan X kecil dari 3. Nih, kecil dari 3, berarti ada 3 interval. Nah, untuk interval pertama, untuk interval 1 di mana X kecil dari 0. Nah, kita cari, masukkan persamaannya, 2 dikali mutlak X dikurang X dikurang 3 mutlak besar dari 3. Nah, harus kita uji coba nilai X. Dimana di sini X kecil dari 0, berarti di X kecil dari 0, yang kecil dari 0 itu min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Berarti kita ganti X-nya di sini menjadi min 1. Lalu masukkan nilai mutlaknya, pertama mutlak X. Ganti X-nya menjadi min 1, berarti X-nya min 1. Lalu untuk yang mutlak X kurang 3, ganti nilai X-nya menjadi 1, sehingga di sini min 1 dikurang 3 menjadi min 4. Nah, dapat kita lihat dari kedua nilai mutlak ini, jika X-nya min 1 maka hasilnya min. Maka di sini kita akan pakai persamaan yang min. Nah, yang min yang ini. Nah, lalu kita masukkan 2 dikali min X dikurang min dikali X kurang 3 besar sama dengan 3, dimana di sini dapatnya min 2X dikurang ditambah, maksudnya min kali min positif dikali X jadi tambah X, min kali min positif dikali min dikurang 3 besar sama dengan 3. Jadi dapatnya di sini min X dikurang 3. Min 2X tambah X, min X dikurang 3 besar sama dengan 3. Min X besar sama dengan 3 ditambah 3. Min X besar dari 6. Karena ini bentuk X-nya masih min, harus kita kali min supaya dapat X kecil sama dengan min 6. Nah, lalu kita gambarkan garis bilangan. Di sini min 6 penuh bulatnya, dan di sini 0 bulatnya kosong karena dia tidak penuh. Lalu di sini 0 kecil dari 0 arahnya ke kiri, dan di sini kecil juga dari min 6 arahnya juga ke kiri, sehingga
himpunan penyelesaiannya berada di HP-nya, berada di HP pertama, berada dari min tak hingga sampai min 6. Nah, lalu kita cari untuk interval kedua. Untuk interval kedua, di mana 0 besar sama dengan kecil sama dengan X dan X kecil dari 3. Masukkan persamaannya 2 kali mutlak X dikurang X kurang 3 mutlak besar sama dengan 3. Kita uji coba lagi nilai X. Uji coba X. Nah, di sini di antara 0 dan 3 itu ada angka 1 dan 2. Kita coba X-nya menjadi 1. Di mana mutlak X ganti X-nya menjadi 1. Di mana kita dapat langsung X sama dengan 1. Lalu untuk mutlak X dikurang 3, ganti X-nya menjadi 1, di mana 1 dikurang 3, di sini hasilnya min 2. Dari X mutlak yang pertama hasilnya positif, dan X mutlak kedua hasilnya min negatif. Sehingga yang X pakai persamaan yang positif, dan yang X kurang 3 pakai persamaan yang negatif. Nah, di sini 2 dikali X jadi 2X, dikurang min dikali X kurang 3, besar sama dengan 3, di mana 2X min X dikali min menjadi tambah X, min 3 dikali min tambah 3 dikali min lagi jadi min 3 besar sama dengan 3. Didapat di sini 3X dikurang 3 besar sama dengan 3. 3X besar sama dengan 6. Ini pindah ruas jadinya 6, di mana kita dapat X besar dari 6 dibagi 2 dan X besar sama dengan dibagi 3 dan di sini dapatnya 6 bagi 3 2. Nah, berarti X besar sama dengan 2. Lalu kita gambar garis bilangannya, di mana di sini ada nilai 0, nolnya penuh. Di sini ada 2, nilainya juga penuh, dan di sini ada 3, nilainya kosong, bulat kosong karena dia tidak penuh. Dan di sini kecil dari 3 berarti arahnya ke kiri, besar dari 2 arahnya ke kanan, dan besar dari 0 juga arahnya ke kanan. Nah, di sini yang 3 kali terkena itu di antara 2 sampai 3. Nah, sehingga untuk himpunan penyelesaiannya yang kedua dimulai dari 2 kurung siku karena bulatnya penuh sampai 3 kurung biasa. Nah, lalu untuk interval 3, di mana untuk interval 3 di mana X besar sama dengan 3. Masukkan persamaannya di mana 2 dikali mutlak X dikurang mutlak X kurang 3 besar sama dengan 3. Nah, kita uji coba lagi nilai X-nya. Coba X. Di mana yang X lebih besar dari 3 itu nilainya ada 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kita coba X-nya 4. Lalu masukkan mutlak X-nya, ganti nilai X menjadi 4, sehingga di sini X sama dengan 4. Lalu masukkan juga persamaan X kurang 3, di mana ganti X-nya menjadi 4. 4 dikurangi 1 sama dengan 1. Nah, dapat kita lihat kedua-dua bilangan mutlaknya itu menghasilkan nilai positif, sehingga kedua-duanya memakai persamaan yang positif. Nah, di sini langsung kalikan saja 2 kali X menjadi 2X dikurang X kurang 3 besar sama dengan 3. Nah, ini jadinya 2X, min kali X jadi min X, min kali 3 menjadi tambah 3, min kali min 3 jadi tambah 3,
tambah 3 besar sama dengan 3, di mana 2x kurang x menjadi x ditambah 3 besar sama dengan 3, di mana x pindahkan 3 dikurang 3 dan x besar dari 0. Nah, ini kita gambar garis bilangannya, di mana di sini ada 0, nolnya penuh, dan juga ada nilai 3 yang penuh. Nah, ini x-nya 3-nya lebih besar dari 3 ke kanan, nolnya juga x yang ini juga besar ke kanan. Nah, sehingga didapat HP yang ketiga, yaitu untuk HP-nya, HP ketiga sama dengan dari 3 sampai tak hingga. Nah, kurung. Lalu kita cari HP total. HP total yaitu HP 1 digabung HP 2 digabung HP 3, di mana HP 1 itu dimulai dari min tak hingga sampai min 6, dan HP 2 itu dari 2 sampai 3 digabung lagi dengan HP 3 yaitu 3 sampai tak hingga. Nah, kita gambar di sini min 6 arahnya ke kiri, lalu agak jauh dari min 6 itu ada di sini. Di sini ada 2 dan di sini ada 3. Ini antara 2 dan 3, lalu di bawah 3, pas di bawah 3 ada nilai 3 juga. Ini 3-nya penuh ya, 3 penuh, arahnya ke sini. Nah, jadi bisa kita gabungkan HP-nya dapat kita gabungkan dari min tak hingga sampai min 6 kurung digabung dari 2 sampai tak hingga. Nah, angka 3 di sini karena ini 3-nya bisa ke sana, jadi 3 di sini juga termasuk himpunan penyelesaian. Sehingga kita dapatkan himpunan penyelesaian dari 2 dikali mutlak x dikurang mutlak x kurang 3 besar dari 3, yaitu dari min tak hingga sampai min 6 atau dari 2 sampai tak hingga. Nah, lanjut ke soal berikutnya, yaitu mencari domain dan range fungsi dari fungsi fx sama dengan akar x kurang 4 per 3x dikurang 6. Nah, pertama kita cari domain fungsinya. Domain fungsi, di mana langsung kita keluarkan dari akar x kurang 4 per 3x kurang 6 itu harus lebih besar sama dengan 0. Nah, di sini kita dapatkan 3x kurang 6 ini tidak boleh sama dengan 0. Kalau 3x kurang 6 ini hasilnya 0, maka x kurang 4 itu tidak terdefinisi. Maka 3x tidak boleh sama dengan 6. Maka x tidak boleh sama dengan 6 bagi 3. 6 dibagi 3, maka x tidak boleh sama dengan 2. Berarti untuk DF, semua bilangan real kecuali 2. Nah, lalu kita lanjut untuk mencari range fungsinya. Range fungsi, di mana fx itu kita ganti menjadi y. Y sama dengan akar x dikurang 4 per 3x dikurang 6. Nah, berarti lepaskan ininya, akarnya berarti y kuadrat jika sama dengan x dikurang 4 per
3x dikurang 6. Ini karena bentuknya sama dengan, kita bisa kali silang menjadi 3x y kuadrat dikurang 6y kuadrat sama dengan x dikurang 4. Nah, kita samakan yang sama-sama ada x-nya. Berarti 3xy kuadrat, x pindah ruas menjadi min x sama dengan min 4, y-nya pindah menjadi tambah 6y kuadrat. X-nya kita faktorkan menjadi x. Di sini 3y kuadrat dikurang 1 sama dengan min 4 ditambah 6y kuadrat. Lalu kita dapatkan x sama dengan min 4 ditambah 6y kuadrat per 3y kuadrat dikurang 1. Di mana 3y kuadrat dikurang 1 tidak boleh sama dengan 0. Di mana 3y kuadrat tidak boleh sama dengan tidak boleh sama dengan 1. Maka y kuadrat tidak boleh sama dengan 1/3, di mana y tidak boleh sama dengan akar dari 1/3. Nah, makanya berarti di sini untuk nilai range fungsinya yaitu semua bilangan real kecuali akar dari 1/3 kurang. Nah, jadi domain fungsi dari fx sama dengan akar x kurang 4/3 x kurang 6 yaitu dapat df-nya semua bilangan real kecuali 2, dan untuk range-nya yaitu semua bilangan real kecuali akar dari 1/3. Untuk soal nomor 3, di mana kita disuruh mencari nilai dari DFOG dan RFOG. Sebelum mencari nilai RFOG dan DFOG, kita harus mencari DF, RF, DG, dan RG. Nah, baiklah langsung kita cari di mana DF sama dengan, di sini DF sama dengan bilangan real. Kenapa begitu? Karena kalaupun x-nya kita masukkan nilai 0, maka hasil fx ini akan tetap terdefinisi. Kalaupun x-nya 0, maka fx sama dengan 2. Lalu kita lanjut ke RF, di mana ganti fx menjadi y sama dengan 2 ditambah x kuadrat. Sama kasusnya seperti DF, apabila x-nya kita masukkan juga nilai 0, maka y ini juga akan terdefinisi. Sehingga untuk RF itu bilangan real. Lalu untuk kita mencari DG, keluarkan di mana 2 dikurang x kuadrat itu harus lebih besar sama dengan 0, di mana min x kuadrat harus lebih besar sama dengan min 2. Kita kalikan min, maka x kuadrat kecil sama dengan 2, di mana kalau kita jabarkan ini menjadi min 2 kecil sama dengan x kecil sama dengan 2, maka DG itu sama dengan dimulai dari min 2 sampai 2. Nah, lalu kita mencari RG, di mana ganti gx menjadi j. Y sama dengan akar 2 dikurang x kuadrat. Nah, kalaupun kita masukkan x 0, maka nilai dari y akan tetap terdefinisi. Akar 2 yaitu 1,4. Sehingga RG ini bilangan real. Nah, lalu kita lihat syarat untuk FOGX, di mana FOGX itu RG digabung dengan DG, RG digabung dengan DF tidak sama dengan himpunan kosong. Kita lihat RG bilangan real digabung DF bilangan real. Bilangan real gabung bilangan real, hasilnya juga akan tetap bilangan real. Sehingga untuk FOGX itu terdefinisi. Lalu kita lanjut mencari DFOG, di mana
Untuk rumusnya itu X elemen dari DG, di mana GT elemen dari DF. Nah, kita masukkan X elemen DG yaitu dari min 2 sampai 2, di mana GT-nya akar 2 kurang T kuadrat elemen dari DF bilangan real. Nah, di sini kita lihat ada akar 2 dikurang T kuadrat. Kita keluarkan menjadi akar kita keluarkan menjadi 2 dikurang T kuadrat besar sama dengan 0, di mana min T kuadrat besar sama dengan min 2. Maka kita kalikan negatif, sehingga T kuadrat besar sama dengan 2. Berarti dimulai dari min 2 sampai sama dengan T sampai sama dengan 2. Berarti di sini dari min 2 sampai 2. Berarti di sini min 2,2 digabung dengan min 2,2 elemen real. Nah, min 2 ini menjadi digabung min 2,2 elemen bilangan real, berarti bilangan realnya mengikuti yang min 2,2, sehingga min 2,2 digabung min 2,2 hasilnya juga akan tetap min 2 sampai 2. Nah, berarti untuk DFOG itu dari min 2 sampai 2. Lalu kemudian kita akan mencari RFOG, di mana Y elemen dari RF dan Y sama dengan Fx itu elemen dari RG. Nah, kita masukkan Y elemen RF bilangan real, di mana Y sama dengan Fx, berarti Y sama dengan Fx-nya 2 ditambah X kuadrat elemen dari RG bilangan real, di mana Y sama dengan 2 ditambah X kuadrat. Ini kalaupun X-nya dimasukkan 0, maka Y-nya akan tetap terdefinisi, sehingga di sini real. Berarti ini real digabung. Ini Y sama dengan 2 ditambah X kuadrat, ini juga real, elemen dari bilangan real. Maka real digabung real, elemen real di sini menjadi real gabung real, sehingga hasil dari RFOG itu real. Range dari RFOG bilangan real. Jadi DFOG sama dengan min 2,2 dan RFOG sama dengan bilangan real. Mungkin cukup sekian video dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum